Bapak dan Ibu sekalian, topik kita kali ini adalah mengapa organisasi harus berubah. Saya mulai terlebih dahulu dengan perusahaan-perusahaan yang sukses luar biasa. Contohnya ada di gambar yang berikut ini. Perusahaan ini dalam waktu kurang lebih 10 tahun mampu mencapai omset 40 triliun. Apa yang bisa dipelajari dari grup sukses ini? Ya, sejatinya perubahan selalu terjadi. Masih ingat Kodak? Masih ingat Fujifilm? Ini adalah contoh yang menarik. Kodak tidak mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga berakhir dengan menyedihkan. Fujifilm di sisi lain mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga mereka masih bertahan. Kata kuncinya di sini, change is difficult. Perubahan itu sulit. Namun, not changing is fatal. Tidak berubah akibatnya bisa fatal. Karenanya Bapak dan Ibu, mari kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan di tingkat makro. Selalu terjadi perubahan di 4C, yakni change, competitor, customer, dan company. Company sendiri, contoh yang menarik ada 2. Yang pertama adalah Sony. Sony begitu unggul di dalam teknologi analog. Sayangnya sekarang change terjadi di bidang teknologi. Samsung adalah rajanya. Contoh kedua adalah BlackBerry dan Nokia. Dua-duanya dikenal sebagai rajanya handphone. Namun, di manakah mereka sekarang? Nah, Bapak dan Ibu, ada penelitian dari suatu universitas. Ada 10 tantangan di abad ini. Perhatikan tantangan ketiga. Rate and volume of change. Semakin lama, semakin tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sebelumnya kita bicara perubahan di tingkat makro, bagaimana perubahan di tingkat negara? Banyak data menunjukkan negara kita bukan yang terbaik di bidang productivity. Produktivitas kita termasuk yang rendah dibanding dengan negara lain. Menariknya dari segi upah minimum. Upah minimum kita ternyata termasuk yang paling tinggi di Asia Timur. Menarik bukan? Satu sisi produktivitasnya termasuk rendah, sisi yang lain upah minimumnya termasuk yang tertinggi. Ya, di awal tadi kita sudah bicara perubahan di tingkat makro, kemudian perubahan di tingkat negara. Yang ketiga ini adalah perubahan di tingkat perusahaan. Persaingan semakin sengit. Di suatu jalan ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan mereka saling bersaing seperti gambar berikut ini. Ada juga toko roti yang bahasanya mirip-mirip. Persaingan semakin hyper. Perubahan di tingkat pribadi. Bapak dan Ibu juga harus mengupgrade kompetensi yang ada. Perhatikan gambar berikut ini. Kalau dulu posisi kita di supervisor atau di operasional, kata kuncinya adalah technical skills. Tapi itu tidak cukup. Kalau Bapak Ibu ingin naik ke middle management, tambahkanlah human skills dan conceptual skills. Kelak berikutnya, di level top management harus punya ketiga-tiganya. Saya ulangi, harus punya ketiga-tiganya. Conceptual skills, human skills, dan technical skills. Ingat, kata mutiara orang bijak, change or die, berubah atau mati. Change is difficult, not change is fatal. Siapkah organisasi Anda untuk berubah? Demikian akhir dari topik ini. Sampai bertemu di workshop kami.